Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep puding mozaik. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya, simak terus untuk video berikutnya. Bahan untuk puding warna sudah aku tulis lengkap, nanti bagi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Nah, sekarang saatnya mempersiapkan bahan untuk puding warna. Jadi ada air, gula pasir, kemudian bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna, juga bubuk Nutrijel pilih yang tanpa warna. Kemudian masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih. Kemudian ambil puding bening sebanyak 250 ml. Lalu akan aku berikan pewarna makanan. Ini aku menggunakan perisa stroberi. Lalu tuang ke loyang. Untuk loyangnya itu ukurannya bebas aja, dan biarkan hingga mengeras. Ini aku bagi menjadi 3 bagian yang masing-masing akan aku beri pewarna atau perisa makanan. Nah, yang ini akan aku beri perisa pandan. Untuk yang terakhir akan aku beri pewarna kuning. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mengeras, lalu akan aku potong-potong. Untuk memotongnya sesuai dengan selera aja, untuk berapa besarnya semuanya ya, untuk puding hijau, puding merah, dan juga puding kuning. Kalau sudah dipotong semuanya, kemudian sisihkan. Kemudian aku akan siapkan bahan untuk puding susu. Nah, ini untuk bahannya sudah aku tulis lengkap, nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, ini untuk bahannya ada susu UHT, lalu ada perisa leci, pewarna coklat. Akan aku campur ya antara susu UHT, lalu gula pasir, juga bubuk agar-agar, serta bubuk Nutrijel. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih. Jangan lupa sering diaduk supaya susu itu tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian angkat. Di sini aku akan beri perisa leci. Kemudian aku akan ambil kurang lebih 6 sendok sayur untuk puding susu atau kurang lebih 400 ml. Lalu di sini berikan perisa coklat atau boleh juga pewarna. Nah, lalu siapkan loyang berukuran 9x20 yang sudah dibasahi dengan sedikit air, dan tuang untuk puding coklat kurang lebih 2,5 sendok sayur, lalu biarkan hingga setengah kaku. Nah, kalau sudah setengah kaku, lalu susun untuk puding warna. Ini aku puding hijau terlebih dahulu, kemudian ada puding merah memanjang seperti ini, serta puding kuning.
Lalu kalau sudah, tuang untuk puding susu kurang lebih 3 atau 4 sendok sayur, kemudian biarkan hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku, kemudian susun kembali untuk puding warna. Jadi selang-seling ya, ikuti saja seperti yang aku contohkan. Dan ikat kembali atau tuang kembali puding susu. Jika puding susu ini sudah agak dingin, bisa dipanaskan lagi. Dan pastikan saat menuang itu puding susunya itu harus benar-benar mendidih atau masih panas, karena kalau sudah dingin tidak akan mengikat ya lapis atau perlapisnya puding yang kita buat. Nah, kalau sudah, lalu masukkan kembali puding warna seperti yang aku contohkan, selang-seling. Jadi untuk tandanya puding siap menerima lapisan di atasnya itu setengah kaku. Kalau disentuh dengan menggunakan ujung jari, itu sudah tidak nempel di jari. Nah, kemudian terakhir masukkan semua atau tuang semua sisa puding susu seperti ini, kemudian biarkan kembali hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku, kemudian panaskan lagi untuk sisa puding coklat, tuang di atasnya puding coklat hingga penuh, lalu biarkan hingga mengeras. Bisa disimpan di kulkas selama 1-2 jam. Dan untuk pudingnya sudah mengeras, sekarang saatnya aku keluarkan dari loyang. Kemudian akan kita lihat seperti apa hasil daripada puding yang kita buat. Jadi seperti ini untuk tampilannya sebelum aku potong ya. Nah, sekarang saatnya aku akan memotong, karena puding ini cantik jika sudah dipotong. Untuk motifnya akan keluar seperti ini untuk hasil puding mozaik ala aku. Mudah-mudahan sahabatku semua di rumah bisa mengikuti ya step by stepnya cara membuatnya. Nah, ini jika dipotong memanjang hasilnya seperti ini, motifnya terlihat unik. Dan sekarang aku akan mencoba untuk memotong dengan versi yang pendek seperti ini, dan motifnya begini. Dan ini untuk hasilnya menempel ya perlapisannya, karena saat menuang puding ke dalam loyang itu pudingnya harus benar-benar dalam keadaan panas supaya bisa mengikat perlapis puding yang sudah berada di dalam loyang. Oke, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara membuat puding mozaik ala aku. Selamat mencoba, mudah-mudahan sahabatku semua di rumah bisa mempraktekkan. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.